Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang rangka baja. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Hasan Nasution, NPM 2207 210186. Nama saya Muhammad Haji, NPM 220721 0041. Nama saya Kelvin Haji, NPM 2207210198. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudi Santio, NPM 2207210052. Perencanaan dan analisa struktur bangunan baja. Mengenai material baja, baja adalah salah satu material yang paling populer digunakan dalam konstruksi bangunan karena memiliki risiko kekuatan terhadap bobot yang tinggi. Baja memiliki beberapa jenis seperti baja karbon, baja panduan, dan baja alloy. Setiap jenis memiliki sifat-sifat unik yang membuat cocok untuk aplikasi tertentu dalam konstruksi. Profil baja. Profil baja adalah bentuk dasar dari besi baja yang digunakan dalam struktur bangunan. Profil-profil baja biasanya digunakan untuk membuat balok, kolom, dan elemen-elemen lain dalam sebuah bangunan. Tipe-tipe profil baja: balok induk, balok anak, sama kolom. Balok induk digunakan sebagai balok utama dalam struktur bangunan. Contoh profil balok induk adalah 400 kali 200 kali 8 kali 13. Balok anak digunakan sebagai balok pendamping atau balok lateral. Contoh profil balok anak adalah 350 kali 175 kali 7 kali 11. Kolom digunakan sebagai tiang vertikal dan struktur bangunan. Contoh profil kolom adalah 400 kali 400 kali 21 kali 21. Pembebanan pada struktur baja dan kombinasi berdasarkan SNI 1729/2020. Pembebanan adalah gaya yang bekerja pada struktur bangunan seperti beban sendiri, beban hidrostatik, beban ikat, dan lain-lain. Berdasarkan SNI 1729/2020, pembebanan pada struktur baja harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menjaga keselamatan dan keandalan bangunan. Jenis-jenis pembebanan. Ada 3 jenis pembebanan, yaitu 1. Beban sendiri, yaitu berat bangunan itu sendiri. 2. Beban hidrostatik, yaitu tekanan air jika bangunan terkena air. 3. Beban ikatan, yaitu gaya yang timbul dari hubungan antar elemen struktur. Kombinasi pembebanan. Struktur baja seringkali mengalami kombinasi pembebanan yang kompleks. Berdasarkan SNI 1729/2020, perencanaan struktur baja harus mempertimbangkan kombinasi pembebanan berikut: 1. Gaya geser, 2. Gaya lentur, 3. Tekanan, 4. Momen. Desain replanning balok lentur, geser, dan pengaruh beban. Desain balok lentur. Balok lentur adalah elemen struktur yang harus menerima gaya lentur. Desain balok lentur harus memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Dimensi balok. Ukuran balok harus sesuai dengan beban yang dialami. 2. Penyambungan. Sambungan balok harus kuat untuk menyerap gaya lentur. 3. Tulangan. Tulangan pada balok harus kuat untuk meningkatkan kekuatan lentur. Contoh profil balok induk yang digunakan untuk balok lentur adalah 400 kali 200 kali 8 kali 13. Desain balok geser. Balok geser adalah elemen struktur yang harus menerima gaya geser. Desain balok geser harus memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Sambungan geser. Sambungan geser harus kuat untuk menyerap gaya geser. 2. Tegangan geser. Tegangan geser harus dinilai untuk mengetahui apakah sambungan masih efektif. Contoh profil balok anak yang digunakan untuk balok geser adalah 350 kali 175 kali 7 kali 11. Pengaruh beban. Setiap beban yang dialami oleh struktur baja akan memberikan efek yang signifikan pada desain struktur. Misalnya, 1. Beban vertikal, membuat tegangan normal pada balok dan kolom. 2.
bukan horizontal, membuat tegangan geser pada balok dan kolom. Desain kolom teratur kondisi tidak bergoyang dan bergoyang. 1. Desain kolom tidak bergoyang. Kolom yang tidak bergoyang harus dirancang untuk menahan beban statis saja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah daya tarik. Daya tarik yang dialami oleh kolom harus dinilai untuk mengetahui apakah kolom masih efektif. Stabilitas kolom harus dijaga untuk mencegah kemungkinan runtuhnya. Contoh profil kolom yang digunakan untuk kolom tidak bergoyang adalah 400 x 400 x 21 x 21. Desain kolom terhadap kondisi tidak bergoyang dan bergoyang. 2. Desain kolom bergoyang. Kolom yang bergoyang harus dirancang untuk menahan getaran dan dampak guncangan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah 1. Respon spektrum. Respon spektrum harus dinilai untuk mengetahui respon struktur terhadap guncangan. Faktor keselamatan. Faktor keselamatan harus dipertimbangkan untuk menjamin keamanan struktur selama guncangan. Untuk desain kolom bergoyang, sistem rangka baja memiliki momen khusus, spesial momen frame sering digunakan. Dalam demikian perencanaan dan analisa struktur bangunan, baja harus mempertimbangkan detail yang spesifik terkait material, profil, pembebanan, dan desain balok maupun kolom untuk memastikan keselamatan dan keandalan bangunan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.